Ya, halo semuanya, nama saya Leandro Angelo, mahasiswa Teknik Industri UPH. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Foundation of Planning. Kita mulai dengan tipe-tipe dari plan. Terdapat 4 tipe besar dari plan, yaitu breadth, time frame, specificity, dan frequency of use. Pertama, breadth terbagi menjadi 2, yaitu strategi plan. Rencana yang diaplikasikan pada seluruh organisasi dan membentuk keseluruhan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada operational plan, yaitu rencana yang mencakup wilayah operasional tertentu dari organisasi. Selanjutnya ada time frame, yang terbagi menjadi 2, yaitu long term plan, yaitu rencana dengan jangka waktu di atas 3 tahun, dan short term plan, yang merupakan rencana yang mencakup 1 tahun atau kurang. Selanjutnya ada specificity, yaitu specific plan, rencana yang terdefinisikan dengan jelas dan tidak membuka ruang untuk interpretasi. Selanjutnya ada directional plan, rencana yang fleksibel dan menetapkan pedoman umum. Selanjutnya ada frequency of use. Yang pertama single use plan, rencana suatu waktu yang secara spesifik didesain untuk memenuhi kebutuhan dari situasi yang unik. Selanjutnya ada standing plan, rencana berkelanjutan yang menyediakan panduan untuk aktivitas yang dilakukan secara berulang. Berikut ini merupakan contoh dari planning. Yang pertama adalah saya mengambil contoh dari planning yang dilakukan oleh Telkomsel, yaitu menetapkan rencana strategi korporasi untuk 5 tahun dengan objektif dari strategi tersebut berupa sharpening the core, creating expansive offers, dan transforming the operational model. Planning tersebut termasuk dalam kategori strategic, long term, directional, dan standing. Strategic karena merupakan rencana korporat yang menjadi acuan untuk rencana-rencana lainnya dan long term karena memiliki jangka waktu 5 tahun, ya, yang berada lebih dari 3 tahun. Directional sebagai panduan umum untuk planning selanjutnya. Standing adalah karena sebagai acuan planning yang dilakukan yang dapat dilakukan berulang-ulang untuk acuannya. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat bagaimana planning ini diimplementasikan menjadi operasional, short term, specific, and single use. Pada tahun 2019, tiga objektif tersebut diimplementasikan melalui 5 program. Objektif pertama yaitu sharpening the core, didukung oleh program gain high value customer across families and B2B. Objektif kedua didukung oleh 2 program yaitu scale up digital advertising dan big data, dan drive dominant share of Indonesian gaming ecosystem. Selanjutnya objektif 3 yaitu transforming the operating model, disalurkan melalui program accelerating digital channel using link aja dan innovative digital talent sourcing. 5 program ini merupakan program yang dilakukan dalam jangka di bawah 1 tahun dan merupakan hasil dari merupakan turunan planning dan program yang dilakukan dari strategi korporasi untuk 5 tahun. Sehingga dapat dikategorikan sebagai operasional, short term, spesifik karena tidak membuka ruang untuk interpretasi, dan single use karena program hanya dilakukan sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang how can manager plan effectively in dynamic environment. Bagaimana manager dapat melakukan perencanaan yang efektif di dalam lingkungan yang dinamis. Terdapat 2 hal ini, yaitu adalah in a uncertain environment, manager should develop plan that are specific but flexible, dan managers need to recognize the planning is an ongoing process. How can manager plan effectively in dynamic environment? In
an uncertainty environment, manager should develop plan that are specific but flexible. Artinya apa? Pada lingkungan yang tidak pasti, manajer harus mengembangkan rencana yang spesifik, tapi juga fleksibel. Rencana di dalam hal ini merupakan peta jalan dalam organisasi. Meski destinasinya dapat berubah akibat kondisi yang berubah, namun dalam kondisi yang tidak dapat diprediksi sekalipun, rencana yang spesifik dibutuhkan untuk melihat bagaimana rencana tersebut berpengaruh pada performa organisasi. Kegigihan dalam berencana berkontribusi pada peningkatan performa secara signifikan. Mengapa demikian? Karena saat manajer gigih dalam membuat perencanaan, maka manajer akan belajar dalam membuat perencanaan dan pada akhirnya dapat membuat perencanaan yang lebih berkualitas ke depannya. Salah satu hal lain adalah dengan membuat hierarki organisasi yang lebih pipih. Hal ini mengizinkan tingkat organisasi yang lebih rendah untuk membuat target dan perencanaan sendiri. Hal ini mempersingkat waktu untuk perencanaan dari tingkat organisasi yang lebih tinggi ke tingkat organisasi yang lebih rendah. Dan manajer seharusnya mendorong karyawan untuk membuat target dan mempercayai mereka untuk membuat perencanaan. Selanjutnya, managers need to recognize the plan is an ongoing process. Perencanaan merupakan proses yang sedang berlangsung, di mana kondisi yang bisa saja sewaktu-waktu berubah dapat menjadikan rencana saat ini tidak lagi relevan sehingga perlu dilakukan perubahan rencana. Mari kita lihat kembali pada contoh planning yang dilakukan oleh Telkomsel. Kita memiliki plan spesifik dengan program-program yang ada, tetapi hal tersebut fleksibel dikarenakan planning yang dilakukan dapat saja diubah sewaktu-waktu. Contohnya saja pada masa pandemi ini, kondisi sangat sulit untuk diprediksi sehingga planning yang dilakukan sangat mungkin untuk berubah, sehingga strategic planning dibutuhkan sebagai acuan, ya, yang dimana planning spesifik dan selanjutnya yang merupakan turunannya yang harus fleksibel dapat menjadi solusi dan merupakan hal yang penting untuk dijalankan dibandingkan dengan menggunakan planning yang hanya spesifik tapi tidak fleksibel, karena tidak memperhitungkan adanya kemungkinan untuk terjadinya perubahan kondisi atau situasi yang tidak dapat diperkirakan. Demikian presentasi dari saya. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Terima kasih.